Halo teman-teman semua, aku mau cerita. Jadi kalau lagi halangan, lagi dapet gitu, biasanya perutku tuh sakit. Nah, selama aku pakai pil Majakansa ini, masalah perut sakit, jadi aktivitas nggak enak itu udah lewat lah gitu. Jadi jangan lupa teman-teman minum ini ya. Ini ampuh mengatasi masalah kewanitaan. Oke. Majakansa, solusi hebat wanita sehat. Belum selesai toh mas? Belum. Aku itu kalau melukis begini ini kan nggak pernah bisa cepet. Soalnya kan aslinya aku itu kan bukan pelukis toh. Tapi bagus kok lukisan-lukisan yang jenengan. Enggak. Ini kayaknya lukisan tentang Kanjeng Ibu toh mas? Hmm. Pas jenengan jatuh di tebing itu toh, terus Iya. diselamatkan Mm-mm. yang ada di Ungaran itu, yang jenengan nyebutnya Kanjeng Ibu. Iya. Nah, buat cerita lagi mas. Itu kan sudah. Ya, cuman kan banyak yang nonton tuh subscriber kita itu terganggu sama soundnya. Pas itu kan aku masih belajar gimana caranya jadi YouTuber menyuguhkan video yang bagus tuh kayak gimana, kan belum ngerti gitu. Mending jenengan cerita lagi. Pripun? Oke. Jadi kenapa aku melukis ini beda sama lukisan lain. Kalau lukisan lain kan paling dalam beberapa bulan bisa jadi. Kalau ini kan sampai tahunan belum jadi-jadi. Karena mungkin ini satu-satunya katakanlah kebaikan ya yang bisa aku lakukan untuk membalas sosok yang menyelamatkan aku. Karena untuk memberi penghargaan yang lebih itu nggak bisa. Karena apa? Karena bagaimanapun dia ini jin gitu ya. Jadi pada tahun 1984 aku mendaki Gunung Ungaran. Saat itu untuk mencari informasi tentang bagaimana mendaki Gunung Ungaran, lewat mana, itu susahnya bukan main. Karena aku nggak tahu orang lain ya, tapi teman-teman yang ada di lingkunganku yang aku kenal itu nggak ada yang sudah mendaki Ungaran. Bahkan mereka cenderung meledek. Karena apa? Karena Nggak terlalu tinggi ya, gitu. karena tidak terlalu tinggi. Ya akibatnya sangat susah untuk mencari informasi. Kemudian ada kakak kelas jurusan bahasa Indonesia tapi yang bersama pacarnya itu
dan teman-temannya ya, jadi banyak, bukan hanya pacarnya. Dia jalan-jalan sampai ke kebun teh Medini dan ke pabrik tehnya. Nah, kemudian ketika ketemu itu dia cerita, Dek, ketoke Gunung Ungaran itu bisa dinaiki lewat pabrik teh Medini. Itu aku takon, katanya di atas Medini itu masih ada satu desa lagi yang sudah deket sama puncak. Desanya namanya Kromasan itu. Nah, tapi teman ini bukan pendaki loh ya. Jadi dia cuman jalan-jalan lah, penikmat alam. Ya, penikmat alam. Dan karena cukup dekat sama aku, maka dia cerita gitu ya. Ya, akhirnya aku berangkat berdasarkan informasinya dia. Jadi transportnya kemana saja itu infonya dari dia. Itu namanya Mbak Iis orangnya itu. Pernah ke sini tapi nggak ketemu sama kamu. Dia ketemu sama aku, dia bawa suaminya sama anak-anaknya. Nah, aku waktu itu mendaki sendiri. Jadi dari kampus itu aku naik bis kota, kemudian turun di Jerakah. Dari Jerakah pindah angkutan yang menuju Boja. Nah, terus turun di pertigaan yang namanya Tampingan. Dari Tampingan pindah lagi angkutan, angkudes itu, turun di Susukan. Nah, Susukan ini desa terakhir sebelum kita harus berjalan kaki. Jadi dari Susukan sampai ke Medini itu kira-kira 5 atau 6 kilo melintasi kebun teh. Jadi desa-desa dulu terus kebun teh, dan itu sendirian. Aku berangkatnya pagi, kemudian sempat makan siang di Susukan, berarti itu kan kira-kira di atas jam 12 ya. Terus aku jalan kaki 2 jam kalau nggak salah, jalan kaki itu dari 6 kilo itu. Iya, karena nanjak dan itu melintasi kebun teh itu sampai ke dusun Gunung Sari. Nah, kemudian aku tanya sama penduduk, ini kepala dusunnya mana? Itu kan harus lapor toh. Kalau dulu nggak ada base camp ya? Nggak ada. Nah, kemudian aku ke rumah beliau, namanya Bapak Suprapto. Nah, pada tahun-tahun berikutnya, saking seringnya aku mendaki Gunung Ungaran itu, sama beliau ini dekat sekali sama Pak Suprapto itu. Nah, tapi pada waktu itu karena aku sendirian, dan menurut beliau belum ada pendaki yang mendaki sendiri gitu. Bukan sendiri, tapi memang belum ada yang daki lewat situ gitu. Menurut beliau loh ya. Jadi menurut keterangan beliau itu, yang secara rutin mendaki itu kan dari prajurit Kodam itu loh. Prajurit Kodam itu setiap tahun memang ada acara di sana sampai ke puncak. Nah, mereka menerobos hutan itu. Nah, kadang-kadang juga ada beberapa tentara yang berburu babi hutan gitu, dan mereka semua melakukan kegiatannya di Kromasan gitu. Nah, karena sendiri dan karena memang kata beliau belum ada yang mendaki Gunung Ungaran dari sipil maksudnya, saya itu hampir nggak boleh mendaki ke situ, disuruh pulang. Khawatir ya? Iya. Nah, tapi namanya orang Jawa itu kan gampang-gampang susah. Jadi kalau kita bisa ngomong dengan baik, menjelaskan gitu,
pastilah diizinkan. Luluh lah ya. Pasti luluh. Kan aku bilang, Pak, untuk mendaki itu saya itu harus menyisihkan uang yang bagi saya itu cukup banyak. Jadi kalau saya pulang tanpa hasil itu saya akan sangat kecewa. Sedangkan saya itu memang hobinya mendaki. Nah akhirnya kan ngobrol kan, sudah mendaki kemana saja dan sebagainya. Ya akhirnya diizinkan. Nah ketika ngobrol itu beliau sempat bercerita bahwa di atas Gunung Sari itu sebenarnya di zaman Jepang itu ada satu desa, tapi desa itu hilang. Jadi pada zaman Jepang seluruh penduduknya itu dibantai sama Jepang. Nah kemudian di situ disebut desa yang hilang, gitu. Namanya Desa Kerincing. Jadi kalau dari arah barat Gunung Ungaran itu kan berarti Kecamatan Limbangan. Kalau kamu lihat puncak Ungaran itu kan ada satu bukit yang menghalangi, yang masih penuh hutan. Nah itu di lerengnya itu ada desa. Dulu gitu. Nah, desa itu bisa dicapai dari Limbangan. Tapi kalau dari Desa Kerincing itu mau ke Peromasan itu berarti harus menuruni jurang naik lagi gitu. Tapi waktu itu aku memang tertarik dengan desa yang hilang itu karena waktu itu kan masih muda, pengen apa ya, berjualan gitu. Nah karena apa? Karena kata Pak Prapto itu beberapa penduduk itu kadang-kadang secara tidak sengaja, jadi dia ke hutan ya. Nah, secara tidak sengaja itu tersesat ke sana. Oh iya. Jadi kenapa beliau cerita itu takutnya kalau saya malah nyasar ke situ. Gitu. Padahal itu berada di gunung yang berbeda, ya. Berdampingan tapi beda ininya, beda punggungan, beda gunung, itu lebih pendek. Ya, kemudian aku dikasih ancar-ancar, jadi nanti jenengan ini lurus aja, terus nanti kalau sudah sampai pabrik teh, di sebelahnya pabrik teh itu ada jalan, sampean lewat itu terus. Nanti kalau sudah itu jalannya mentok, nanti ada pipa ini tuh pipa air yang menyeberangi sungai. Nah sudah lewati aja itu. Setelah itu jalan setapak ini nggak ada cabangnya, pokoknya menuju ke Peromasan. Persoalannya begini, sama sekali aku belum pernah ke situ. Dan saking asiknya bercerita, ngobrol sama Pak Prapto, apalagi dalam rangka meyakinkan itu toh, kan aku nggak bisa survei. Sebenarnya kalau sejak awal diizinkan aku bisa jalan-jalan dulu untuk melihat. Nah, paling enggak aku bisa jalan sampai ke pabrik teh. Itu, nah itu nggak bisa aku lakukan. Nah, mendaki pada masa itu kan dilakukan malam hari. Udah aku jalan. Menurut yang aku lihat waktu itu, di samping pabrik teh itu nggak ada jalan. Jadi padahal memang ada, dan itu jalannya besar, wong itu jalannya makadam kok. Jadi udah dikeraskan sama batu. Jadi pabrik teh itu aku lewat sambil berharap, oh mungkin nggak langsung di sampingnya pabrik teh, mungkin agak ke sana. Nah, itu aku ke sana terus, itu nggak ada. Nggak ada jalannya. Nggak ada jalan, tapi jalannya tetap naik. Jadi aku turutin aja. Itu dari jam 7, jadi habis Isya itu sampai jam 12. Ngikutin jalan itu. Ngikuti jalan ini masih jalan makadam terus. Nah, masalahnya jadi begini. Ini kan gunung di sini. Ini gunung di sini. Harusnya aku ada di sini.
Harusnya aku di sini, ya ini bisa. pabriknya di sini. Nah ini yang tadi bukan yang pipa air tadi loh. Nah nanti dari pipa air ini melompat, terus ini ke sini ke kiri. Jadi jalannya ini akan melingkari gunung, tapi dari arah utara nanti dia. Gitu. Nah ini enggak, jadi dari sini tadi ini terus lurus gitu. Nah aku pikir kan, oh ini nanti belok ke sana atau enggak, sampai jam 12 tuh aku masih di sini. Berarti belum sampai jam 12 belum ketemu itu pipa Sampai jam air 12 itu aku nggak ketemu pipa air. Jangankan pipa air, wong jalannya yang pertigaan itu aja nggak ada, jalannya lurus terus. Itu. Nah, jam 12 aku sudah berada di sebelah barat puncak. Nah, gunung yang dari Limbangan tadi udah kelewat di belakang. Berarti tidak mungkin aku menuju Kerincing gitu loh. Karena sempat was-was. Jangan-jangan ini jalan yang ke desa yang hilang itu, yang kemudian pada saat itu loh ya, kalau sekarang nggak tahu. Pada saat itu oleh Mbah Prapto, oleh Pak Prapto itu dianggap sebagai desa gaib karena tadinya desa asli, terus ditinggal, kemudian ada penghuninya dari makhluk lain. Nah kalau ketemu maka yang dijumpai itu ya seperti rumah-rumah zaman penjajahan Jepang, berikut orang-orangnya gitu. Nah, nanti termasuk ada Jepangnya dan sebagainya itu. Jadi masyarakat dulu begitu. Makanya aku jadi penasaran, kapan-kapan mau ke sana lah. Gitu. Nah, tapi ketika mengalami sendiri itu juga khawatir, wah ini aku kalau kesasar ke desa gaib itu malah nggak jadi naik ke puncak dong, gitu. Ya akhirnya karena nggak ada habisnya jalan ini, akhirnya aku putuskan udahlah, aku potong kompas. Nah itu pengalamanku pertama naik gunung dengan memotong kompas, dengan langsung menerabas hutan. Karena apa? Karena kalau pulang malu aku. Satu, malu sama diriku sendiri. Yang kedua, malu sama Pak Prapto. Pasti diketawakan. Pasti dia akan bilang, nah apa? Aku bilang kesasar toh, kan gitu. Akhirnya aku terabas. Ya susah sekali karena memang itu hutan yang belum pernah dilewati orang gitu. Nah pada saat malam itu ketika aku mulai pendakian itu cuacanya cerah sekali, tapi padang bulan gitu. Iya, terang benderang itu. Tapi begitu aku sudah mau sampai puncak yang ini yang kudaki itu tiba-tiba kabut. Gitu. Waktu itu aku itu belum tahu bahwa kabut itu bisa beneran bisa enggak loh ya. Nah, tapi yang jelas sekitar jam 4 itu sudah mulai kabut dan perjuangannya luar biasa. Saya nggak mungkin bisa lupa itu. Bagaimana saya mengenal hutan dari penerabasan yang pertama ini. Jadi aku tahu bahwa kadang-kadang tanah di hutan yang diinjak itu bukan tanah, itu ya di situ kejeblos-jeblos gitu. Jadi itu kan humus, kemudian tertutup sama tanaman, jadi persis seperti tanah biasa. Nggak taunya blus masuk. Nanti di bawah itu, jadi humusnya sudah di atas kita dan di bawah itu serangga tok isinya. Jadi dari gilo, dari jijik, lama-lama jadi biasa karena sering kejeblos-jeblos itu, akhirnya biasa juga gitu. Kemudian jadi punya teknik melintasi hutan yang baru. Jadi tidak karena sering kejeblos-jeblos itu, kemudian akhirnya menemukan cara kalau pohonnya rapat, lewatnya dari dahan ke dahan. Jadi udah mirip-mirip monyet atau Tarzan. Lompat-lompat gitu. Iya, lompat-lompat gitu. Ini lompat ke sana gitu. Itu
aku dapat skill itu dari Ungaran ya. Ungaran. Nah, kemudian singkat kata ya jam sudah pagi itu aku nggak dapat sunrise itu jam 7 apa jam 8 gitu, sampailah di puncak itu dan keadaannya masih kabut. Tapi aku herannya tuh gini loh, dari bawah kelihatan kalau puncaknya itu hanya rumput-rumputan. Dan Pak Prapto itu juga cerita bahwa di puncaknya itu nanti itu alang-alang. Tapi jangan dipikir alang-alangnya itu alang-alang biasa. Itu alang-alang yang tingginya bisa sampai 2 meter, di beberapa tempat itu lebih dari 2 meter. Berarti nggak kayak yang sekarang Nggak kayak sekarang. Dulu kalau orang lewat itu dia tenggelam sama alang-alang itu. Dulu gitu. Tapi sekarang ini kan sudah nggak terlalu tinggi ya. Nggak terlalu tinggi. Karena sering terbakar itu Ungaran itu. Nah, begitu sampai puncak, ini kok masih banyak pohon-pohonnya. Jadi nggak kayak yang diceritakan dan nggak kayak seperti yang dilihat itu. Nah, aku tuh duduk, wah ini jangan-jangan bukan puncaknya ini. Salah, jangan-jangan ini gitu ya. salah gitu. Nah, sebentar kemudian kabutnya hilang. Begitu kabut hilang, kelihatan itu puncak yang sebenarnya itu di depan itu. Kalau yang kecil itu, gunung yang kecil yang bertebing itu yang namanya Puncak Alek, puncak aku, Puncak Alek. Kenapa aku sebut begitu? Itu karena aku pernah mendaki Ungaran ini tersesat, jadi naiknya dari sana. Jadi di bawah sana sebelah baratnya puncak ini masih kebun teh. Terus aku kan bisa lihat ini naik, nggak taunya sampai di situ aku kepleset, jatuh di tebing yang di tengah itu ada, kalau dari sini nggak begitu kelihatan ya, tapi yang coklat-coklat itu sebenarnya ini agak mendatar begitu, tapi cuman nggak ada 1 meter mungkin. Jadi aku jatuh ke situ, nggak bisa turun, nggak bisa naik, terus diselamatkan sama seorang jin baik ya yang menjadi lurah di desa gaib di bawahnya itu. Jadi desa gaibnya sebenarnya kalau mau mencapai secara mudah lewat rute Gedong Songo itu lewat di desa gaib itu. Nah itu mungkin yang di puncak Toto itu, bukan? Bukan. Ini loh, ini puncak yang sebenarnya ini. Aku itu di atasnya ini. Gitu loh. Nah, dari yang ini nih kan harus turun jurang dulu. Oh, yang itu kalau dari puncak Botak yang kelihatan itu ya, berarti masih jauh di sana. Iya, itu kan harus turun sampai ke dasar terus naik lagi. Emang ada jalannya? Ya tidak ada, dari awal nggak ada jalannya. Makanya soalnya tak lihatnya dari awal itu nggak ada jalannya. Jadi dari awal memang menerobos hutan. Cuman waktu itu aku bawa parang. Itu loh, kalau zaman-zaman tahun 80 ke 90 itu kalau mau mendaki rasanya salah satu yang dibutuhkan itu parang. Karena apa? Karena banyak rute itu karena jarangnya pendakian itu sudah balik menjadi alamiah lagi. Jadi ini harus sering dibersihin, tebasin. Jadi zaman tahun 80 sampai ya sekitar 90-an lah, itu salah satu perlengkapan pendakian itu parang atau pisau tebas. Kenapa? Karena pendakian masa itu kan masih jarang, sehingga rute itu kalau habis dilewati balik lagi, nutup lagi. Ya. Selain itu juga kita itu masih sering tersesat karena susah sekali membedakan antara rute pendakian, rute orang cari kayu, rute binatang, terus jalan air, itu susah sekali karena sama-samar. Semua sama-samar-samarnya. Sekarang enak ya. Kalau sekarang mah jelas enak sekali.
rute yang paling jelas berarti rute pendakian kan gitu. Nah, menghitung waktu, dengan menghitung waktu itu rasanya nyandak. Kalau aku turun ke jurang terus naik lagi ke puncak. Nah, kenapa aku bersikukuh pengen mencapai puncak yang sebenarnya? Itu sebenarnya bukan hanya karena kalau nggak sampai puncak itu malu. Toh aku sudah mencapai salah satu puncak Ungaran. Sebenarnya itu nggak terlalu mengecewakan. Tetapi bayangin bahwa aku nerobos hutan lagi terus sampai, pasti itu nggak bisa sampai ke tempat yang sama kan. Nah, itu nanti habis sampai ke kebun teh, lalu aku harus muter lagi kan, aku muter tadi, muter ke arah kanan. Nah, ini kan jauh sekali. Sedangkan kalau sampai ke puncak yang sebenarnya, itu pasti aku bisa melihat perumasan. Gitu. Pertanyaanku, itu benar apa salah? Apakah dari puncak itu, puncak Botak, kamu bisa melihat perumasan? Enggak. Jadi kalau aku sukses sampai ke puncak Botak, aku tetap harus turun lagi. Turun lagi, naik lagi. Untuk sampai ke puncak yang Banteng Redes itu, ke puncak Ungarannya itu. Jadi ya sekali lagi karena miskin informasi waktu itu. Nah, oke, aku turun. Nah, ketika turun itu gerimis mulai turun. Dari kabut itu menjadi gerimis. Gelap, nggak kelihatan apapun. Nah, karena licin, kepleset aku. Kepleset, jatuh, bruk. Pas itu nggak pakai sepatu PDL? Ya pakai sepatu PDL. Tapi terus kalau jatuhnya seperti ini, temangsang seperti ini mau apa? Nah, yang miring tadi itu berupa banyak semak-semak itu ya, banyak semak-semak. Sementara ketika menerobos hutan tadi, salah satu ini apa namanya? Cangklongan itu sudah putus. Jadi itu tinggal bawa satu. Tas kecil gitu. Iya, bawa, ya nggak terlalu besar. Gitu. Nah, ketika merosot itu, ini ikut putus. Jadi yang tinggal satu itu putus. Jadi aku jatuh, terus si tas ini kecantol di atas, aku bablas. Nah, yang paling mengerikan parangnya ini. Kan waktu itu kan sambil bawa parang. Nah, karena ini kena semak-semak, ini kan lepas. Sarungnya itu ikut, kan sarung kan di sini. Nah, sarungnya ketika merosot itu juga nyangkut bersama tas tadi. Ini aku jatuh, pisau ini sempat kecantol. Jadi aku jatuh, bruk, dari berdiri itu sudah duduk. Pisaunya ikut jatuh, itu beberapa senti di sebelah kananku. Dan nancap. Oh, itu luar biasa rasanya. Jadi begitu, bruk, cat. Itu kayak diatur gitu loh. Kayak diatur itu artinya itu kayak dikendalikan gitu loh. Paham nggak? Cep itu kan menimbulkan miris. Kenapa tidak kotak gitu loh? Jadi mak cep itu dekat sekali. Kayak wah, ini untung di sebelah lah kalau pas kepala itu kan. Nah, tempat aku jatuh itu seperti ini, jadi tonjolan. Tapi ini tonjolan ini ya sekitar 1 meter mungkin nggak ada. Dan di bawahnya jurang lagi. Jadi ini jurang bertingkat. Jadi aku nyangkut di sini. Gitu.